Katanya kita ikut Nabi. Ini kan kadang-kadang begini. Yang namanya zaman seperti hari ini, Pak. Asal tidak cocok kemudian begini dan begitu. Kemudian menimbulkan bibit-bibit kebencian dan permusuhan. Padahal Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah di tengah rusaknya moralitas manusia di bangsa Arab dan sekitarnya. Di saat mereka tidak kenal pada Allah. Nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad di Bani Israel itu nabi terakhir adalah Isa ibnu Maryam. Jaraknya antara Rasulullah dengan Nabi Isa kurang lebih 600 tahun lamanya. Sementara Nabi di bangsa Arab yang terakhir sebelum datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Allah Ismail alaihi salatu wasallam, putranya Ibrahim. Jarak antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Allah Ismail itu tidak kurang dari 3000 tahun lebih. Bisa dibayangkan 3000 tahun lebih bangsa Arab tidak punya nabi. Itu 3000 tahun, Pak. Kurang lebih. Bagaimana kalau seandainya parit semangat baru ini tidak punya kiai, tidak punya ustadz, tidak punya pembimbing umat, tidak punya pemimpin, tentu akan rusak manusianya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santri-santri sehat semuanya ya? Sudah makan malam belum? Cek ngomong ke kaki kita ngakan semua lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batinan wa tuhsyuruna bi'ibadika as-salihin fi dunyana wa akhrana wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Bismillahi ma sya Allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Para alim, para kiai, para tuan-tuan guru, terkhusus kepada orang tua kami, Abah Haji Murad beserta seluruh keluarga, adinda saya pengasuh Pondok Pesantren Modern Nurul Amin, Kiai Haji Nasiruddin MSI. Doktoralnya sudah? Proses berarti doktoral kandidat. Ya namanya kandidat kan calon ya. Tapi insya Allah tinggal berapa persen? 20%. 20%. Berarti nanti disertasinya saya harus yang uji duluan itu. Terkhusus kepada tuan rumah yang sedang berbahagia, Ustadz Muhammad Ridwan beserta keluarga. Mudah-mudahan anak-anaknya Allah jadikan anak yang salih semuanya. Dan keluarganya senantiasa dalam kebahagiaan dari dunia dan akhirat. Amin. Kepala Desa Kubu Padi Haji Utsman. Haji Utsman itu mungkin dulu namanya dinisbatkan kepada sahabat Utsman bin Affan. Sahabat Utsman bin Affan itu salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling kaya nomor 2. Kalau di sini nomor berapa aja? Nomor 1 ya. Positif banyak wesena. Ada sahabat Nabi itu yang super kaya raya. Ada orang nanya, Pak Kiai, kenapa Rasulullah tidak kaya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau mau kaya, kalau mau kekayaan, apa yang beliau pegang itu jadi emas.
Tapi Rasulullah menolak kekayaan. Menolak bukan berarti melarang kaya. Kiai boleh kaya. Kiai boleh kaya tidak? Boleh. Boleh. Kalau Kiai Nasiruddin itu kaya, wajib. Saya menemukan beberapa penjelasan dalam beberapa kitab-kitab klasik itu. Jadi ulama, jadi kiai itu layak kaya. Karena kalau kiai tidak kaya itu nanti neng-teng map ke sana kemari. Kena bangun WC minta sombengan gitu. Serius. Jadi kalau sampean-sampean itu tidak siap membantu perjuangannya para kiai, kita persilakan kiainya kaya. Tidak boleh dilarang kiai kaya itu, Pak. Ada dua ulama besar namanya Imam Malik bin Anas yang disebut dengan Imam Darul Hijrah. Ini untuk santri ya. Kenapa disebut Imam Darul Hijrah? Karena Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i itu tidak pernah keluar dari kota Madinah dari mulai lahir sampai wafatnya. Dan Imam Malik itu kaya raya. Saking kayanya Imam Malik, ini karpetnya. Kalau kita duduk di karpetnya Imam Malik rahimahullah ta'ala itu, saking lembutnya itu, apa itu? Mata kaki kita nggak kelihatan. Saking lembutnya. Ada lagi namanya Imam Muhammad bin Hasan As-Saibani. Itu muridnya Imam Abu Hanifah yang kelak menjadi gurunya Imam Syafi'i juga. Kaya raya, Pak. Tapi tujuan kekayaannya itu adalah untuk syiar agama Allah. Kalau Kiai Nasir nanti mau beli mobil Fortuner, jangan dilarang. Ya pokok jamin. Ilaku malah begitu kan. Jadi kakak mau nyoceng denak kan nyaman gitu kan. Oh, pagi bersepeda motor cok adalah sepeda motor Jupiter boleh. Nah, terima kasih Ustadz Ridwan. Ya jadi kalau kiai kaya itu wajar, Pak. Jadi biar kiai itu lebih fokus mendidik. Tapi nanti karena kayanya kiai sampai kemudian senang bisnis kemudian lupa sama santri itu malah nggak boleh. Soki-soki kan lu. Lagi pakai kelopai santri itu begitu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Malam ini kita bersama-sama hadir. Sebenarnya memang secara lisan kita diundang oleh Ustadz Ridwan beserta keluarga. Tetapi sesungguhnya kita ini sedang diundang oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa hakikinya manusia itu al-insanu abdul ihsan. Sesungguhnya manusia itu adalah hamba bagi kebaikan. Beda apa nak? Jadi orang baik itu penting. Makanya santri-santri di Nurul Amin itu dididik ilmu agama agar menjadi orang baik. Sebab kalau hanya menjadi orang baik tapi tidak solih itu bahaya. Ada orang baik tapi tidak solih. Kok bisa Pak Kiai? Iya, karena kesolihan itu dasarnya imannya kepada Allah. Maka setiap para santri menemukan amanu, pasti di akhir di belakangnya ada wa amilus shalihat. Setiap orang beriman itu konsep imannya di dalam hati. Seporana. Bahasa Indonesia nopo bahasa Madura? Madura. Oh campur saja ya. Pun tak campur mawon. Ya gelak ke Pak. Ni hao. Saya cuma tahu aja, lanjut lagi Pak, kok tak tahu Pak. Santri putri, gimana? Senang semuanya malam ini ya? Ya senang tak ngaji roh kaki ji. Ngaji tak ngaji lagi mulai lepot kempot boleh. Saya ini santri Pak, tahun 87 itu saya berangkat ke Bogor. Tahun bulu petok berarti itu wengko ya. Sampean tahun berapa lahir? 83. Oh, beliau umur 3 tahun saya sudah mondok. Jadi nggak aneh kalau beliau cium tangan sama saya. Bukan karena ilmu, bukan karena tuaan saya. Ya Abah Murad ya. Tahun bulu betok saya ke pesantren. Jadi mudah-mudahan para santri ini menjadi orang-orang yang alim dan alimah.
menjadi hamba yang abid dan abidah, menjadi orang yang muti dan muti'ah, serta menjadi ahli Al-Quran dan ahli hadis. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sebagaimana disampaikan dalam pengantar dari Kiai Nasiruddin tadi. Kemarin kan kita pengajian di pondok. Alhamdulillah ujian dari Allah itu sampai tepatian nemik gitu. Jadi malam ini biar kita tidak lama-lama, sampai jam berapa? Coba kesokan udah iyalah. Orang tak boleh juga kesokan udah ya ibunya iya. Jadi singkat saja. Ada beberapa rencana niatan kita bersama. Tapi yang penting itu insya Allah mudah-mudahan ini ngaji. Pertama, ya sebenarnya ini kan Rabiul Awal. Santri itu kan tahu bahwa sejarah Islam itu mencatat dengan baik. Di dalam kalender Islam itu yang termasuk dalam Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan sebelum Islam itu datang dan setelah Islam, itu kan ada 4 bulan. Pertama apa? Ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Safar. Nama di bulan hurum kaki bulan Safar. Rajab. Nah, Ashhurul Hurum itu adalah bulan di mana memang sudah dimuliakan oleh Allah. Rabiul Awal tidak masuk. Rabiul Awal nggak disebut. Bangsa Arab dulu nggak kenal yang namanya bulan Rabi' itu. Ada Rabiul Awal dan ada Rabiul Akhir. Tapi kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masyhurnya yang lebih dikenal oleh para muarrikh, oleh para ahli sejarah, yang disepakati bahwa lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tanggal 12 Rabiul Awalnya. Walaupun ba'dal qil, ini sebagian kecil pendapat, dan itu ghairu masyhur, tidak masyhur, itu tanggal 8. Tetapi yang masyhur yang disepakati itu tanggal 12. Masalah hari tidak ada perdebatan dan bulan tidak perdebatan. Yang mau saya sampaikan adalah para santri-santri sekalian dirahmati Allah. Bulan Rabiul Awal itu menjadi lebih mulia dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Kenapa? Karena sebab di situ lahirlah manusia paling mulia, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak sedang akan memperdebatkan apa maulid, apa maulud, enggak. Cuma kan ada orang yang iseng gitu. Ada yang kemudian sampai kepada kalimat, oh, ngapain baca Barzanji? Barzanji itu bid'ah katanya. Kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang bid'ah itu dhalalah. Berarti dia nggak ngerti bahasa Arab. Paham? Barzanji itu kitab tarikh, menceritakan tentang sejarah awal kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masa kecil, masa remaja, menikahnya Nabi, sampai turunnya wahyu, sejarah perjuangan-perjuangan Nabi, sampai kepada wafatnya Nabi. Itulah Barzanji. Iya, kalau di Indonesia kan, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan begitu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lahir pada tanggal sekian bulan sekian, kan begitu. Kok baca sejarah disebut bid'ah? Barzanji itu cuma berbahasa Arab saja. Faham? Ya malah faham lah, marilah berarti ceramah. Kan begitu. Jadi sebenarnya orang yang mengatakan, oh ngapain baca Barzanji? Barzanji itu kitab sejarah, cuma ditulis dalam bahasa Arab. Dalam Majmu' Barzanji itu kan banyak. Ada namanya Qasidah Burdah. Qasidah Burdah itu yang ditulis oleh Imam Syarafuddin Bushiri, muridnya seorang wali Allah Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi itu murid dari Imam Abul Hasan Sadzili, atau yang dikenal dengan Imam Sadzili. Sama menceritakan syair-syair tentang Rasulullah. Ya, kita tidak akan berdebat soal itu. Hanya saja mungkin teman-teman itu kurang teliti. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang kedua ini kan akikah. Siapa namanya ini? Abdul Bari dan Zaidul Akbar Khaliq. Saya kamu Zaidul Akbar. Saya kamu.
Masih gini, Abdul Bari sih kamu. Oh, yang mana kitab Fathul Bari. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampun ngendikan, Pak. Rasulullah pernah dawuh, Rasulullah pernah debu, kullu ghulamin rahinatun biaqiqatihi. Setiap bayi, setiap anak yang lahir itu tergadai dengan akikah. Tudbahu yawma sabi'ihi wa yusamma wa yuhlaq. Maka kemudian menjadi sunnah kata Nabi SAW, kalau mampu. Mana yang mampu? Ini kan 2 anak laki-laki, ya sunnahnya kan 2 ekor kambing. Berarti kalau 2 berapa ekor? Aduh banyak lagi ya pesener ya. Itu sunnahnya. Haji Utsman mana ya akikah sih? Oh lo tak bisa lah tuakan lucu. Nah cukup kurban. Nanti kan yang belajar fikih sama ustadz sama kiai di pondok kan dijelasin bahwa yang namanya akikah itu dari hari ke-7. Maka kata Rasulullah, tudbahu yawma sabi'ihi, maka menjadi sunnah memotong hewan. Hewan apa? Ya akikah tadi. Makna akikah itu artinya memotong leher. Yang dipotong memang leher kambingnya, tetapi sesungguhnya niatannya adalah memotong sifat kehewanan pada manusianya. Itu tujuannya. Setelahnya itu kemudian diberi nama. Maka dikasih nama yang bagus. Batas akikah itu sampai usia baligh. Ya kalau sudah di atas baligh ya bukan akikah. Itu ya lebih kepada kurban. Batasnya akikah itu ya baligh. Ya macam kayak nasir. Pakai akikah atau kan tak masuk akal. Tapi mau ngibek kembek tak apa terima. Umpamanya kayak nasir pada orang, assalamualaikum kiai, waalaikumsalam. Apa pak? Anu kiai istri saya mau akikah, boleh lah. Cak kebele, lihat toko burung si akikah. Batas akikah itu ya akil baligh. Kesananya itu lebih kepada kurban. Nah sekarang setelah itu kemudian dikasih nama. Ya kasih nama mbok yang bagus-bagus toh pak. Ada satu kalimat, khairul asma'i ma'ubbida wa mahummida. Sebaik-baiknya nama itu, kalau ngasih nama anak itu pak, nih pak dengerin ya. Kalau mau ngasih nama sama anak, kasih nama yang mengandung penghambaan kepada Allah dan mengandung pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh Mbak Aba Murad. Nih kasih nama Nasiruddin bisa 2. Pakai shad itu berarti penolong agama Allah. Kalau pakai shin berarti penyebar agama Allah. Seperti saya kasih nama Zen Muhsin. Zen itu kalau dalam bahasa Jepang juga kerja kan kau. Nanti lihat dalam bahasa Jepang, Zen itu artinya orang yang penuh kedamaian. Ganteng, nah gitu maksudnya. Zen di dalam bahasa Arab apa? Bagus atau cakep. Kan begitu kan? Zen itu ada lagi di dalam bahasa kuno itu mengartikan zen itu tidak ada tandingannya. Tak percaya. Bisa kena kebayi bingung aja. Ya Muhsin insya Allah tahu semuanya orang yang berbuat baik. Tapi jangan sampai dibaca bahasa Inggris. Karena dari 2 suku kata, maj dan sin. Maj apa artinya? Sin berarti orang yang banyak. Ada kiai cocok kan. Ini kan di Nurul Amin diajarin bahasa Inggris. Nama saya itu kan MUCH. Kalau maj, sin berarti dosa. Jangan apa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka kalau kasih nama anak itu jangan sembarangan, Pak. Tiang sepahku loh kali panjenengan sedanten niku. Oh, nama tak ngerti lah kan? Orang-orang tua kita zaman dulu itu kalau ngasih nama anak itu kan nggak sembarangan. Bahwa
Nah kan, oke kurang derma, jadi ulama besar, pendiri Tariqah Naqsabandiyah, namanya Bahauddin. Pian teti apa? Teti operator itu betul. Niatnya kan bagus, Pak. Abi tak salaman kagak kau dia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini kan kadang-kadang Ustaz Ridwan ngasih nama anak itu asal nemu nonton sinetron bedanya mana Farel pan keluar anak bareng begik loh saya kok lagi tak sesuai ben saya sinetron Farel gontong pote mulus keluar Farel kubu padi ini tangket beda kan Boni jongo corel. Pala beda na ngaji apa gua ada. Ila terima nasibmu. Ya rekeras tipi kena. Tanggi Pak. Namamu siapa? Farel. Keluar teki pote. Arti sinetron. Dateng gue jerunggan di bawah padi. Ini kan ngaji santri loh Pak, biar nggak tegang-tegangan ngoten. Iya, saya setuju nih Pak. Karena apa? Malam ini adalah malam kebahagiaan kita. Kenapa kita berbahagia? Di bulan ini adalah bulan lahirnya makhluk yang paling dimuliakan dan sangat dicintai dan mencintai Allah Azza wa Jalla, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mesti berbahagia Pak. Abu Lahab itu yang diabadikan oleh Allah itu menjadi nama surah dalam Quran itu. Saking Allah tidak senang dengan perilakunya, saking Allah benci dengan perilakunya, kemudian diabadikan menjadi Al-Lahab itu. Tapi ternyata waktu lahirnya seorang manusia yang merupakan ponakan atau anak dari saudaranya yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senang dan gembira Abu Lahab itu. Abu Lahab saja senang waktu lahirnya Nabi. Lah masa aku lho kali panjenengan ini boten senang toh Pak? Masa aku sareng panjenengan tak senang? Ya bentuk kesenangannya jangan hulu, jangan berlebih-lebihan. Masa sih? Ustaz lupa boleh asman panjenengan itu. Ustaz Nur Hasan. Sampean gak ada putra, punya anak. Waktu lahir anak sampean senang apa tidak? Entah senang kebodoh Ustaz. Kebodoh kebini dong. Laki Nasir ini samanya Carla ini lahir putra pertama senang saking senangnya itu. Lahir putra kedua senang juga. Sampai kemudian ketiga, keempat, kelima senangnya luar biasa. Walhasil kita juga punya anak seperti itu dan belum tentu anak kita itu bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu. Iso patah kode iya Pak. Mau sampai kan belum tentu Pak. Karena bahasanya Gusti Allah dalam Quran, anakmu, hartamu bisa jadi musuhmu. Anak kita bisa jadi musuh Pak. Yang kita rawat dari kecil. Tak tahu seleberi, tak tahu mandiin. Anak kita nggak bisa mandi, kita mandiin, kita rawat, kita berikan makanan terbaik, kita suapin dengan suapan yang terbaik, kita jaga jangan sampai jatuh. Kemudian kita pastikan pendidikannya, dia masuk pesantren mana, masuk ke pesantren Nurul Amin. Walaupun seporana mungkin anak tak mati genteng, colong mancoreng misalnya kan. Mungkin telah kedep si buruh. Ya tapi namanya anak kan seneng Pak. Mau seperti apapun, anak orang itu nggak ada tandingan sama anak sendiri Pak. Mak beda orang mau cianan orang untuk mana orang cek ganteng aku mentang do. Peteng ya. Iso ada jarel. Lah Pak.
Lagi wah ngebela kembun kok coba kiai mah. Coba yerel. Enggak bisa. Mau seperti apapun keadaan anak kita ya kita senang. Nah ini yang kita gembira atas kelahirannya adalah makhluk manusia yang paling sangat dicintai Allah dan akan menjadi sebab kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa seneng nggak boleh, Pak? Maka sebagai bentuk rasa senangnya kita pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah memberikan Rasulullah kemudian menyampaikan kepada kita sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, Bismillahirrahmanirrahim, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi Rasulullah itu menyampaikan dan itu diabadikan oleh Allah dalam Quran. Sampaikan ya Rasulullah Muhammad, itu bahasa Allah dalam Quran. Kepada siapa? Ya kepada kita orang-orang beriman, kepada orang parit semangat baru. Semangat baru. Kalau memang mereka itu mencintai siapa? Allah Azza wa Jalla. Fattabi'uni. Ya ikuti aku, ini kata Rasul. Contoh saya kata Nabi. Dalam hal ibadah contoh Nabi. Kita sujud tidak mungkin sama dengan Nabi, Pak. Ibadah kita tidak mungkin sama dengan Nabi. Kita ini hanya berusaha mencontoh bagaimana ibadah Nabi yang baik kepada Allah. Sebatas kemampuan kita. Maka biar nggak keliru dalam hal ibadah, ngaji. Maka kemudian dikirimlah anak ke madrasah. Dikirim anak ke taman pendidikan Al-Quran. Dimasukkan anak-anak ke pesantren tahfidzul Quran. Dimasukkan ke pesantren Nurul Amin. Agar anak-anaknya dididik untuk mengenal Allah. Kalau sampai anak kita nggak kenal Gusti Allah, nangis kita di akhirat, Pak. Ya Allah. Dan sebelum nangis di akhirat, sedih kita di dunia, Pak. Ini sestu nih, Pak. Leres menikah. Kadang, ini tak campur saja. Di dunia kapan saya mengatakan begitu? Kadang orang tua meninggal, anak tidak bisa nyolatin ayah ibunya. Bede. Banyak tebuna Pak Kades. Ya ini kan punya data. Berapa orang miskin di sini, Pak? Banyak. Oh. Si paling soki sama dia. Bedereng tua. Ada orang tua yang wafat, ada orang tua meninggal, anak nggak bisa nyolatin. Ya Allah. Musibah enggak? Musibah. Kenapa harus nunggu Kiai Nasir? Kenapa harus nunggu Abah Murad? Kenapa harus nunggu Ustadz Nur Hasan? Yang wajib itu anaknya. Apa masalahnya? Karena orang tua cenderung tidak nganterin anak ngaji. Kan kita kadang-kadang udahlah nggak perlu ngaji kan ada kiai. Loh, bukan seperti itu konsepnya, Pak. Ngaji itu fardu ain. Ngaji itu kewajiban pribadi muslim. Karena ngaji itu bukan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah cukup ke Nasir saja, cukup ke Nur Hasan, cukup Pak Kades saja. Ya kalau Pak Kades ya cukup satu aja, Pak. Nanti kebanyakan Pak Kades bahaya. Arfuan kursi sih. Ini bahaya, Pak. Serius ini. Banyak kita temukan orang tua meninggal, emak embuk depan komor, ibu dan bapaknya wafat, anak nggak bisa nyolatin. Kan musibah, Pak. Allah. Yang lain membacakan doa untuk orang tua, leng-ngaleng. Oh ini banyak yang nonton aja. Lagi leng-ngaleng ngerti enggak ini? Leng-ngaleng. Ini bahaya, Pak. Maka pelajaran pentingnya adalah fattabi'uni, mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentu dengan ilmu. Mengikuti Rasulullah ya harus tahu ilmunya. Pak Kiai saya nggak tahu ilmunya ya datang ngaji. Umur saya sudah tua Pak Kiai, ya umur ngaji itu nggak pandang umur Pak.
Bisa kita bayangkan para ulama-ulama terdahulu, para sahabat sajalah kita mulai. Awal mula kedatangan Islam, para sahabat itu sudah sepuh-sepuh yang ngaji kepada Rasulullah. Ulama-ulama kita itu sampai usia sekian puluh tahun itu masih ngaji. Maka kata Allah dalam Quran, fattabi'uni, ya ikuti aku, kata Rasulullah, yuhibbukumullah, Allah pasti mencintai kalian. Lah kalau Allah sudah mencintai kita, sudah mencintai hamba-hambanya, urusan dunia ini beres. Urusan dunia itu kecil, Pak. Maka malam ini, ya walaupun sambil agak guyon ya kita ini, ya karena santri ini kan, terutama santri-santri Nahdliyin, ya santri-santri NU itu ya kan ngajinya ya gayeng gitu tuh kan, sambil guyonan gitu. Nah gini loh Pak, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Suatu masa, nanti ini santri yang belajar hadis silahkan buka di dalam Musnad Ibnu Hanbal dan Sunan Tirmidzi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh dua sahabat, Abu Dzar Al-Ghifari yang bernama Jundub bin Junadah, dalam ilmu hadis itu disebut dengan Abu Dzar, laqabnya Abu Dzar Al-Ghifari karena dari klannya Ghifar, dan sahabat Jabir bin Abdullah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menekankan tiga perkara. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah kalian semuanya kepada Allah dimanapun kalian berada. Mumpung ada pejabat ini. Pak Kades, takut kepada Allah jangan hanya di masjid. Kalau hanya takut kepada Allah dalam masjid, nanti bahaya keluar ke masjid. Keluar dari masjid bahaya. Kalau hanya takut kepada Allah di masjid saja. Efek takut kepada Allah itu ketika ke kantor, Pak. Kalau Pak Kades sudah bertakwa kepada Allah, rasa takwanya dibawa ke tempat tugas, maka insya Allah Pak Kades akan menjadi pemimpin yang jujur. Karena mau berbuat, mohon maaf, berbuat sedikit saja curang, Pak Kades berkata, ya Allah, Engkau sedang melihatku, ya Allah. Bagaimana mungkin aku akan berbuat curang kepada rakyatku, sementara Engkau selalu melihatku, ya Allah. Maka jadi Kades, mau jadi siapapun, mau jadi camat, mau jadi bupati, mau jadi gubernur, mau jadi menteri, mau jadi presiden, ya sing jujur. Kejujuran kita ini akan menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan Rasulullah, ittaqillaha haitsuma kunta. Yang jadi pedagang, jujurlah ketika engkau berdagang. Takutlah engkau kepada Allah. Jangan sampai timbangannya dikurangi. Ini kan Pak Kades juga sekaligus sebagai pengusaha sawit. Mun 50 kilo je kebele 40 sangat koma belu, Pak. 2 onnya itu bahaya. Bisa terbelang ya akhirat, Pak. Si dagang cuko jujur. Pantanya aki. Cukon mi melato. Yang badi cuko metem, Pak. Membadi cukup metemi beli ya minggu. Saya heran bila saya tedung melado, Pak. Ya kalau bilang begini, enggak Pak. Tadi waktu saya beli di Pontianak ini seger buger ini. Ya karena perjalanan dari Pontianak ke sini 1,5 jam, ya kayak gini Pak keadaannya. Jangan membiasakan diri kalau dagang pakai sumpah. Bilahir. Kan banyak orang yang sumpah, Pak. Banyak orang yang dagang sumpah. Takut dagang kena tak baju sumpah ke ada. Demi Allah ni rezeki depan aku ni tak halal.
Udah, berapapun hasil dari perdaganganmu itu yang halal. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Takutlah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Yang jadi pegawai desa, yang jadi sekdes, beda sekdes anyar, Pak. Hati-hati Pak sekdes. Oi, tajam pian bi malaikat. Saudara Muhammad Ridwan, labbaik wa sa'daik ya malaikah. Sini. Namamu Muhammad Ridwan. Ya malaikat. Baik. Jadi sekdes? Siap malaikat. Di mana? Desa Kubu Padi. Wow. Tanggal berapa Anda bertugas? Tanggal berapa, Pak? Ini simulasi dulu. Orang mau nyoblos ada simulasinya, Pak. Apalagi di akhirat, simulasi dulu, Pak. Sekdes itu kan meliputi tahu tentang anggaran kan? Siapa kadesnya? Haji Osman ya malaikat. Wow, bagus ini catatanmu. Anggaran tahun 2025-2026 bagus kok. Semuanya mulai dari jalan lingkungan, jalan poros. Oh, tunggu dulu. Ini kok ada merahnya ini. Yang mana malaikat? Ini kecil nih. Okay. Yang mana? Sini. Nah ini. Oh, malaikat. Anu apa? Waktu itu saya dengan Pak Kades menghadap kepada pemerintahan di Kabupaten Kuburaya. Baik. Anggarannya berapa? Kan detail itu. 400 juta. Sesuai dengan anggaran tidak? Sesuai malah. Ini kok ada kurangnya 20 juta ini. Itu atas perintah Pak Kades malah. Waduh. Saya masuk surga tarik boleh. Mau masuk? Oh, keluar. Ini harus dikonfrontir dua orang ini. Joko tako, Pak. Cuma dia sesana sih, tuli beli sih. Ndak guyon. Okay. Ini kan coba, baik bi gula, Pak. Dikonfrontir semuanya, Pak. Maka yang jadi sekdes, hati-hati itu. 1 rupiah pun masalah. Kalau itu bukan hak kita. Oh, zaman nyaman. Yang jadi guru, ada. Masuk di Nurul Amin sesuai dengan jadwal jam berapa Ustadz Nur Hasan? Jam 1 malaikat. Ini kok jam 1 lewat 10 ini. 10 menitnya kemana? Haruku. Bunyi haruku begini malaikat haruku. Oh, enggak boleh itu. Sama itu. Bu ibu pada. Ya panggil kepi. Ini pertama siapa? Ini pemimpinnya. Oh, Nyai Karla ini. Maju. Dapat uang dari mana? Suami. Siapa? Kiai Nasir. Iya malaikat. Ini kok apa ini? Kok warnanya merah kuning hijau ini? Ya sama, Pak. Semuanya ini bakal diadili oleh Allah. Dan pengadilan kita lama, Pak. Nggak laku uang pelicin. Mana boleh cuma second ebu. Woi tapok malaikat, Pak. Tak maju, Pak. Bahkan Rasulullah itu mengandaikan seandainya dunia ini dinilai oleh Allah. Seandainya dunia ini dinilai oleh Allah itu sebagai sesuatu yang baik, itu tidak lebih hebat dunia dengan segala isinya. Kalau itu baik, tidak lebih baik dibandingkan dengan sayap seekor nyamuk. Kalau dunia itu baik. Tapi dunia ini dibutuhkan, iya, untuk menjadi sebab kebaikan.
santri sama dipanggil. Farel maju. Nah, mumpung tahu nyaman ambian. Oh sampean sing saya beri itu. Siapa nak labur wah? Ambian Nabi semasuk asar kemarin itu pasti. Dipanggil Pak. Saudara Farel. Ya malaikat. Dari mana kampung sampean? Dari Jungkat. Wah lama di Nurul Amin. Ya malaikat. Belajar ngaji. Siap malaikat. Wah bagus kata malaikat. Surga ini. Positif ini. Rupanya ada catatan. Wah ini ada catatan hitamnya sedikit ini. Ternyata kamu pernah jadi penjahat kecil juga ya kata malaikat. Yang mana malaikat? Kamu pernah ngirim surat sama orang tuamu dan kamu tahu orang tuamu tidak bisa membaca. Kamu kirim surat dalam bahasa Indonesia pakai bahasa sastra. Dibaca oleh tetanggamu. Sayangnya tetanggamu nakut-nakutin orang tuamu. Awalnya. Assalamualaikum ayahanda dan ibunda tercinta. Orang tuanya senang. Masya Allah. Dulu zaman di Jungkat anakku ini bahasanya tidak selembut ini kata bapaknya. Ya Allah ternyata nyantri di Nurul Amin itu hebat ya Allah. Ternyata bahasanya lembut. Bukan bahasanya yang lembut, yang baca lembut. Sampai di ujung yang baca kecapean sampai di satu titik. Oleh karena itu ayahanda dan ibunda saya minta uang 500.000. Kan ada yang bacanya beda. Nangis emaknya. Ya Allah padahal tadi ngomongnya baik-baik ya Allah. Kenapa sekarang gara-gara minta uang 500.000 jadi keras begini ya Allah. Bukan salah yang nulis, salah yang baca. Wah ternyata dikirim 500.000. Tujuannya kata Farel ini untuk membeli satu kitab namanya As-Sujariyah. Nama kitabnya Malburiyah. Malburu. Orang tua kan nggak tahu kalau As-Sujariyah itu artinya. Ini kan semuanya nanti ditagih oleh Allah. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta. Takwalah kalian semuanya kepada Allah dimanapun kalian berada. Ya di rumah takwa kepada Allah, di tempat tugas takwa kepada Allah, di tengah-tengah masyarakat takwa kepada Allah. Yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah keburukan itu dengan kebaikan, di mana kebaikan akan menghapus dosa keburukan. Contoh, yang namanya manusia itu kan pasti banyak khilaf Pak, banyak salah. Mau sehebat apapun kita berbuat, tetap ada kelirunya Pak. Tetapi Allah dan Rasulnya memberikan solusi. Setiap kamu melakukan kesalahan, ikuti dengan kebaikan. Apa itu? Istighfar. Nyuwun pangapunten marang Gusti Allah. Mohon maaf, minta maaf, nyuwun sepora. Ini indahnya Islam, Pak. Ya kita sadarkan bahwa perbuatan kita ini lebih banyak kesalahan dibandingkan dosa. Sudahlah kita ini senang berbuat dosa secara pribadi, masih senang juga membicarakan dosanya orang. Ada banyak. Dan kita menganggap bahwa kita paling baik. Padahal Allah melarang, fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqa. Jangan kamu menganggap dirimu paling suci, kata Allah. Itu Allah lupa. Jangan menganggap dirimu paling bersih, paling suci, paling nggak punya dosa. Wa a'lamu bimanittaqa. Allah yang paling lebih tahu siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Senang kepada orang lain yang berbuat ketakwaan, agar kemudian kita bisa mengikutinya.
Ketika orang sedang bermaksiat, beristighfarlah kepada Allah dan mohon kepada Allah agar kita dijauhkan oleh perkara yang sebegitu. Ini kan kemudian menjadi biasa di masyarakat hari ini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan apa? Mengingatkan bagaimana kita menjaga ucapan dan menjaga tangan. Al-muslimu man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Muslim yang paling tepat itu kata Nabi, muslim yang sesungguhnya itu ketika dirimu mampu menjaga lidahmu nih. Aja kecil deh. Jaga lisanmu, jaga ucapanmu, jaga komentarmu. Ya namanya saya ini penggiat media sosial, Pak. Ya kalau saya baca komentarnya orang yang pro dan kontra tentang apa yang saya sampaikan biasa. Saya kan sering cerita di mana-mana dan memang iya kayak Nasir tadi sama ibunya jemput saya. Samping kanan kiri saya non muslim. Dan sering saya sampaikan bagaimana seorang muslim itu harus menjaga sikapnya dengan orang lain yang berbeda iman. Padahal itu saya mengikuti nabi saya, nggak tahu nabinya sampean, saya bilang. Pesan Nabi apa? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bergaulah dengan orang lain. Nah, kata orang itu sifatnya umum di sini, Pak. Bergaulah dengan manusia yang manapun dengan pergaulan yang baik, dengan akhlak yang baik. Apalagi sesama muslim. Kita hari ini dihadapkan kepada media. Ini anak-anak muda kan pasti tahu ini. Apa yang namanya Facebook, apa yang namanya Instagram, apa yang namanya Twitter, apa yang namanya TikTok. Yang bahaya itu bukan itunya, sikap kita. Jaga ucapan. Ucapan bisa dijaga, tangan. Ada ibu-ibu? Ada ibu-ibu ya? Ini cuma Bu Nyai ke TV. Hati-hati. Anak-anak santri, jaga lisanmu. Jaga komentarmu. Oh ini kan cuma ini bisa dihapus. Iya kamu hapus. Malaikat tidak akan menghapus itu. Mosok kita mau disiksa di akhirat gara-gara TikTok? Masa kita mau disiksa oleh Allah di yaumil qiyamah gara-gara komentar kita di Facebook? Hati-hati. Saya bukan sok suci, saya ini paling rusak, Pak. Saya ini penampilan aja ini untuk menutupi kelemahan saya di hadapan Allah. Tapi saya minta kepada Allah, ya Allah, kalaupun ada orang yang membenci saya, terima kasih ya Allah, karena yang memberikan itu adalah Engkau ya Allah. Mungkin perilaku saya yang tidak sesuai dengan keinginan orang. Sehebat apapun kita mau terlihat baik di hadapan orang, nggak mungkin dianggap baik. Mau sepinter apapun kita ini, mau kemudian tampil sebaik-baiknya di hadapan orang, tapi kalau memang dasarnya nggak suka sama kita, ya tetap dianggap jahat kita. Kita mau dianggap buruk biasa saja. Yang penting kita jangan membalas keburukan. Tapi saya nggak sabar Pak Ustadz. Emang saya juga sabar apa? Apa ada dan kirin Pak. Cuma kan saya berkata dalam hati, ya Allah, bukankah Engkau mengajarkan kepada kami tentang makna sabar? Karena orang sabar itu kan selalu dibersamai oleh Allah. Karena janji Allah, innallaha ma'as sabirin. Karena orang Allah itu pasti dibersamai oleh Allah. Orang yang sabar itu tidak akan pernah ditinggalkan oleh Allah. Ya sabar saja. Namanya manusia itu ujian banyak, Pak. Selagi kita masih ada di atas dunia yang namanya bumi ini, selagi kita masih hidup di sini di atas tanah ini, nggak akan sepi dari apa yang disebut komentar orang. Jangankan kita masih hidup, Pak. Orang sudah mati masih dikomentarin, Pak. Tuh, lambek Farel. Minta ada tiakon petakon nih, kan saya sebut peniket dong. Thank you, Ustaz. Mun si becek kuwi sebut non Farel.
Aduh lambok Farel jual kok. Aduh mulai tak lek kiriman kok. Ku bambu sama coba ki ayo. 8 lek kiriman langsung taberok kok. Ya manusia itu ya begitu. Ya biarkan saja, Pak. Bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini mumpung sekalian maulid ini. Kurang gimana Rasulullah itu? Yang membencinya nggak tanggung-tanggung, Pak. Pamannya sendiri. Apalagi cuma kita ini. Cuma berang macam saya ini. Iya banyak sih benci. Tapi torot lah. Tak apa-apa. Makanya kau jarang berang tang bini ratin. Ya Roma. Ya congko-congko Farel. Lagi itu Pak. Kan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biarpun sedikit yang bisa kita ambil malam ini, yang penting manfaat. Cobalah kita ini belajar bagaimana akhlak dan pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ditanya, ya Sayyidah, wahai Ummul Mukminin, gambarkanlah kepada kami bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hidupnya. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menjawab, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuluquhul Quran. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akhlaknya Al-Quran. Ucapan Nabi itu selalu manfaat. Tindakan Nabi itu adalah kebaikan dan nasihat. Nabi tidak pernah memandang siapapun dengan pandangan kebencian. Tetapi Nabi selalu memandangnya dengan pandangan kasih sayang. Orang yang memusuhi Nabi itu sangat banyak. Tetapi Nabi selalu mendoakan kebaikan bagi dirinya. Allah. Kalau ada hal yang tidak disenangi oleh Nabi, Nabi hanya mengadukan itu kepada Allah. Berbeda dengan kita ini, Pak. Kita ini nggak senang sama orang, ngajak orang malah. Allah. Jeledong-ledong. Ya begitu, Pak. Itu mulja, Pak. Lagi paling tak senang kita tanggena. Pokon mulai can kok dia kaki pokon norong kok. Setiap kok beci kan kaki kudu norong. Iya taning dia Pak. Pala beci lah cukup sambian Pak. Jaga-jagaan gula Pak. Gula cewi siantan Pak. Lah gula ben sepora na manus apa nih Kak. Milana debun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bergaulah engkau dengan orang lain dengan pergaulan dan akhlak yang baik. Ada orang nggak suka dengan saya Ustadz, ya biasa saja. Saya diomongin terus Ustadz, berarti sampean ngetop. Tapi dibicarakan keburukan, kalau sampean sabar, sampean akan dapat pahala. Tapi saya dicaci maki, bersabarlah atas itu. Kalau engkau sabar dan mengembalikan kepada Allah, Allah akan mengirimkan kebaikan dalam dirimu. Tapi saya dibicarakan kepada orang lain, ya jangan sampai kamu balas. Tapi saya benci, ya cukup cerita sama Allah saja. Kalau cerita kepada makhluk makin runyam. Hari ini baik sama Ustaz Nur Hasan. Lekula tak baik ke Pak Ridwan. Hampian tahu Pak Ridwan. Apa? Ustaz Nur Hasan. Ada apa Pak? Tahu sah. Orang benik ke Pak. Saya tunggat tuh ke compok nih. Benar ini banyak Pak. Cuma aku lakukan. Seakan-akan dia aja yang punya masalah. Padahal kalau saya mau cerita, masalah saya banyak Pak. Tapi saya bercerita dalam hati, ya Allah terima kasih Engkau mengirimkan saya masalah. Bagaimana mungkin aku tidak mencintai masalahku? Yang menciptakan masalahku ini adalah Engkau ya Allah. Engkau sedang menguji kualitas kesabaranku ya Allah. Kalau saya mau balas orang itu sampai kapan Pak? Saya bicarakan terus Pak Ustadz, keren berarti sampean itu ngetop. Bisa dibayangin kalau ada orang menceritakan tentang Ustadz Nur Hasan. Kan semalam tak tedung. Bi margan saya atungin Ustadz Nur Hasan. Najwa. Kita. Sampai melerok boleh. Tak usah. Katanya kita ikut Nabi. Mun kulban panjenengan kita ngereng dek lampan Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal-hal saya tak cocok. Hal saya tak sesuai kalau ben syariah, engkit hinaki. Sesuai kalau ben syariat Allah ben Rasulullah ngereng.
Saya tak pada antara anak abek guluban orang lain, empon. Ini kan kadang-kadang begini. Yang namanya zaman seperti hari ini, Pak. Asal tidak cocok kemudian begini dan begitu. Kemudian menimbulkan bibit-bibit kebencian dan permusuhan. Padahal Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah di tengah rusaknya moralitas manusia di bangsa Arab dan sekitarnya. Di saat mereka tidak kenal pada Allah. Nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad di Bani Israel itu nabi terakhir adalah Isa ibnu Maryam. Jaraknya antara Rasulullah dengan Nabi Isa kurang lebih 600 tahun lamanya. Sementara nabi di bangsa Arab yang terakhir sebelum datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Allah Ismail alaihi salatu wasallam, putranya Ibrahim. Jarak antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Allah Ismail itu tidak kurang dari 3000 tahun lebih. Bisa dibayangkan 3000 tahun lebih bangsa Arab tidak punya nabi. Itu 3000 tahun, Pak. Kurang lebih. Bagaimana kalau seandainya parit semangat baru ini tidak punya kiai, tidak punya ustadz, tidak punya pembimbing umat, tidak punya pemimpin, tentu akan rusak manusianya. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita dipertemukan di majelis yang mulia ini, ya majelis ngaji ya sambil guyonan seperti ini biar tidak ngantuk sebenarnya. Ya tujuannya adalah mengingatkan kita bahwa sebenarnya banyak hal kebaikan-kebaikan yang selama ini kita luput dari hidup. Kalau mau berbuat kebaikan jangan nunggu yang besar dulu, Pak. Kalau besar nggak mungkin kita lakukan, mulailah yang kecil. Kema sehal kene. Beda tetang kelebet, mesem, kam ale, antara kesuku ka, oh ngereng kantor dimin, nikah ni berdukun lakun mana? Ya kintu kun lakunnya mana? Oke, kintu berdukun lakun. Napa buat ni kan nikah karena telur satu seni ngereng keduain. Kan salpa, otak ya abi teh pondut bekta kecompon, kan saya. Umpama laku lebet dicompon Pak Kades, Pak Kades kan tak rokok. Kita anak apa sedekah rokok. Kan Ustaz pada rokok Ustaz. Rokok panjenengan. Rokok napa, Ben? Rokok napa? Surya Pak Kades. Coba mau lagi rokok bol. Apaan boleh rokok jandaro muda aja 15.000 jual. Abid lah. Jadi mau beda esmai pun panjenengan besar Ustaz. Ustaz Syafi'i lebat kan tuh Ustaz. Kula terarep tahu saja banyak. Satos kan aman. Untuk 2 hari bisa kan Ustaz? Jadi oleh telur kan lebat boleh Ustaz Syafi'i. Tahu saja banyak. Umpamanya lebat. Hah? Oh agak ngelunjak. Ketumanan, Bang. Sederhana lah jenengan rokok napa nggih panjenenganipun rokok napa panjenengan LAJ Pak Deji lagi 2 lagi ji gampang sedekah paham Pak masa paham Pak paham jenengan betulan apa oh buge ai kareba madeceng ngerti kan apa kabar baik-baik madecing kurani mandre dek Pak engkau tak tahu cak bugis engkau ngarana saya tanya sudah makan belum ya Pak ada pakai saya Pak lekubah lebet lebah kau tu faham mula agak lengkep lengan gitu kan warung orang kita rokok dari lakur nyereng kantor pinter bahak rokok napampian anu gula Marlboro 2 masih orang larang kan orang nggak sedo apa pelarang rokok coba biasa Malaysia anu Malaysia tengan ruah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad macam lah malam le ayo kan sejam kan hafal saya Pak. Tak perlu dikasih kode saya itu. Kalau 1 jam paham saya. Jamu jadi
Oh lapar. Berarti lah sejam dia. Kalian sarang ke Nasir, Kak, ada redimen. Lagi baile. Sebab mungkin lapar amun je. Iko berarti lah sejam lah nasi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi kembali kepada apa yang kita ceritakan tadi, bahwa sering kita mendengar ketika di khutbah Jumat itu, Kiai Nasir, Ustaz Syafi'i, Ustaz Nur Hasan dan Ustaz yang lain sering menasihatkan ittaqillah, takutlah kalian kepada Allah. Kemudian dalam hal ini sahabat Ali bin Abi Thalib mengingatkan tentang takwa itu. Sahabat Ali bin Abi Thalib menyatakan bahwa takwa itu meliputi 4 perkara. Yang pertama, al-khauf bil jalil. Orang yang takwa kepada Allah harus memiliki kesadaran dalam hatinya untuk selalu merasa takut kepada Allah, Zat yang Maha Perkasa. Allah. Jadi kalau orang itu sudah takwa kepada Allah, yang ada di hatinya, ya Allah, bagaimana kalau saya nanti berbuat ini? Pasti salah, ya Allah. Hingga kemudian kehidupannya diliputi oleh kebaikan-kebaikan. Kenapa? Ada kesadaran di sini. Ada kesadaran. Oh, kalau suami sudah bertakwa kepada Allah, insya Allah dia menjadi pemimpin yang baik dalam rumah tangga. Istri yang bertakwa, dia akan taat dan patuh kepada Allah, patuh kepada perintah Rasulnya, dan patuh kepada suaminya. Kalau santri sudah takwa kepada Allah, dia betul-betul istiqamah dalam ibadah, bukan hanya ketika di hadapan gurunya, bukan hanya ketika berada di pesantren. Takwa yang kedua, al-imanu bitanzil. Orang yang takwa kepada Allah senantiasa mengimani Al-Quran yang Allah turunkan sebagai kitab petunjuk dan pedoman bagi orang-orang yang bertakwa kepada siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ketiga ini yang berat. Ar-ridha bil qalil. Ridha, senang, puas terhadap pemberian Allah walaupun kelihatannya kecil. Apa yang senantiasa kita sebut itu hal yang kecil. Hidup kita ini kan setiap hari 24 jam perputaran ini kan ada hal-hal kecil yang selalu kita lupa. Kita beranggapan bahwa rahmat dan nikmat itu yang kelihatannya besar saja. Yang disebut nikmat dan rahmat dari Allah ya jabatan, bukan itu saja. Pernah nggak kita bangun dari tidur itu kemudian kita berseru kepada Allah? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kita bisa melihat dengan kedua belah mata ini, bangun dari tidur, mata kita masih terang. Itu nikmat dari Allah dan itu kita lupa. Bisa bernafas dengan lega, bangun dari tempat tidur, tidak ada hambatan. Alhamdulillah. Kita lupa itu. Selepas itu kemudian kita berangkat mencari rezeki Allah. Kemana ini? Noreh karet. Kan masih ada yang noreh karet. Harganya oh ya cuma 10.000, 15.000. Satu hari cuma dapat 2 kilo, cuma 30.000. Nggak cukup ini. Cukup. Cukup. Kenapa uangmu tidak cukup? Karena keinginanmu yang terlalu banyak. Betul? Ya, tapi ini jangan jadi dalil bagi suami, Pak. Ari. Anaknya pondok beri jajan 3.000. Saya pondok, beri jajan 3.000. Pagi mele jelly drink, siang melepel promah. Cokop 3.000 congeng. Ya, bukan begitu, Pak. Ar-ridha bil qalil, walaupun sedikit, alhamdulillah ya Allah. Jangan bandingkan sama punya tetanggamu. Kalau dibandingkan sama punya tetanggamu nggak cukup. Paham? Yang keempat, wa isti'dadun birrahil. Mempersiapkan diri untuk menghadapi perjalanan yang selanjutnya. Kemana? Kematian. Nih jamaah haji kita kemarin itu saya lupa. Peser haji itu waktu Iki. Haji kisah sarang dan gula sarang haji Rusdi putra nikah.
Sarang Bu Haji juga nih. Kalau kita perhatikan Pak, orang haji itu dari seluruh dunia itu. Kula ban sampean kurang syukur katin apa Pak? Kula mun ki Indonesia bini pakai pelembab ya kok. Apa pelembab nih? Ya biar nanti tidak kering ya kok. Pande Pak kasah. Aduh, gula pote mah. Gula aroma sapote. Banyak orang Afrika. Benih cocok. Alhamdulillah ternyata aku lagi pote ya Allah. Bener yang Afrika ya Allah. Tapi mana celing kering Cina todus gula. Teh pote riare. Arya mi lain bernana. Allah itu menciptakan manusia itu luar biasa Pak. Bedese pote. Ada yang kuning. Kalau saya ini kata anak saya ini sawo matang. Bukan hitam. Sebentar lagi busuk. Sagele Pak. Jongkok dia Pak. Ini sawo matang namanya Pak. Sebentar lagi busuk. Nggak usah banding-bandingin itu. Karena kalau orang itu dasarnya dalam hatinya bersyukur kepada Allah, dia tidak membanding-bandingkan apapun tentang keadaan dirinya. Kalau kita masih mau membandingkan keadaan kita dengan orang lain, sampai kapan kita ini mau bersyukur kepada Allah? Pun syukuri saja apa yang Allah berikan, tinggal kemudian apa yang menjadi niat dan tujuan kita perbaiki apa yang menjadi sebab untuk sampai ke sana. Oh mungkin selama ini saya tidak bisa dengan tetangga saya, mungkin pekerjaan saya agak kurang kuat. Tapi ada orang yang kerja 24 jam nggak kaya-kaya juga Pak. Ukuran kekayaan itu adalah rasa syukur. Selagi rasa syukur itu masih ada di sini, maka insya Allah kita termasuk orang yang kaya. Tapi kalau ukuran kekayaan itu dengan apa yang kita pegang, sampai kapanpun kita tidak akan pernah merasa kaya. Oleh karenanya para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, terkhusus kepada Ustadz Ridwan yang sudah memberikan saya kesempatan untuk ketemu dengan para ustadz, para kiai, para tuan-tuan haji dan ibu haja, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, terlebih kepada keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Amin. Mudah-mudahan majelis kita malam ini menjadi majelis mahabbah, rasa cinta kita semakin terpupuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana janji Nabi, al-mar'u ma'aman ahabbah, atau yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, bahwa seseorang itu pasti akan dikumpul dengan apa yang paling dia cintai. Kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dan kemudian menghindarkan diri dari apa yang dilarang oleh Rasulullah. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan Allah melalui Rasul, lakukan, dan apa yang dilarang oleh Allah melalui Rasul, jauhkan. Oleh karenanya para santri-santri sekalian, aduh saya itu batu macam tak mampu dan mana. Aku yang ada pak kamu kayak, cari kuli, takut tu, cari kuli. Amin pisoki burung mana, sokoin, ya tina nak. Aduh, atau lek budi pisokoin kau. Kalau amin pengapul pas tak kelem saja reko. Para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para tuan-tuan guru, para ustaz-ustaz yang dirahmati Allah, terima kasih atas ilmu sampean, ilmu panjenengan yang sudah disampaikan kepada para murid, kepada para santri-santri Nurul Amin. Mudah-mudahan itu bagian dari rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengajarkan kepada para sahabat, mengajarkan kepada kaum muslimin untuk menjadi seorang muslim, untuk menjadi seorang mukmin yang sejati. Yuk, mari kita belajar untuk lebih baik dan meninggalkan hal-hal yang buruk, tinggalkan sesuatu yang tidak manfaat. Salah satu tanda bahwa Allah itu tidak senang kepada seseorang, kata Imam Abdul Hasan As-Sadzili rahimahullahu taala, kalau Allah sudah mulai tidak senang dengan seseorang, maka orang itu akan dibiarkan dalam perkara yang Allah tidak suka terhadap itu. Tapi selagi Allah masih mencintai seorang hamba dan menyenangi kepada seorang hamba, maka Allah pasti akan menjadikan dia bermanfaat dan senantiasa di dalam kebaikan, sekecil apapun itu manfaatnya. Ya, maka termasuk Pak Kades, terima kasih Pak Kades. Mudah-mudahan sampean termasuk kades yang senantiasa mengayomi rakyatnya. Amin. Ya, mencintai rakyat dan dicintai oleh rakyatnya. Amin. Dan yang terakhir,
karena sebagaimana perkembangan yang terjadi hari ini di seluruh Indonesia, kita doakan bangsa ini mudah-mudahan tetap dalam keadaan aminatan mutmainnatan, berada dalam keadaan keamanan dan ketenangan. Walaupun demo itu ada di mana-mana, mudah-mudahan semuanya berada di dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita saling berpecah belah, jangan sampai kita semakin menumbuhkan permusuhan, tapi mari kita doakan terutama yang sudah wafat kemarin dalam peristiwa, saya lupa namanya, saudara Afan Kurniawan, karena juga malam ini 1000 hari almarhum Aswi bin Marlidin. Semoga beliau juga diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perjuangan-perjuangan saudara-saudara kita yang semata-mata hanya untuk menegakkan keadilan dan mengambil hak kita sebagai warga negara yang baik, mudah-mudahan dijauhkan dari musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bangsa dan negara ini kembali kepada jalur dan trek yang sesuai sebagaimana dicita-citakan oleh para pendiri bangsa, para alim, para ulama, para orang-orang salih dan orang-orang baik yang mendahului kita. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salih bi jahin nabil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Afwan, ya. La.